Mitra TATV Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Profesor Yusril Iza Mahendra mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar melalui jalur ilegal yang bisa berpotensi menjadi korban TPPO. Pesan tersebut disampaikan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra, saat membuka Legal International Conference and Studies atau LICS 2026 di kampus Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, Semarang. Dalam sambutannya, Yusril menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang masih menjadi ancaman serius, baik di tingkat nasional maupun lintas negara. Menurutnya, banyak korban awalnya tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, namun pada akhirnya mengalami eksploitasi dan berbagai bentuk kekerasan. Untuk menekan angka kasus TPPO, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Masyarakat juga diimbau selalu memastikan legitimitas perusahaan, kejelasan kontrak kerja, serta legalitas penempatan tenaga kerja sebelum memutuskan bekerja, baik di luar daerah maupun di luar negeri. Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menyinggung pentingnya pencegahan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, termasuk penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memutus aliran dana hasil kejahatan. Konferensi LICS 2026 turut dihadiri Rektor Unisula Profesor Gunarto, Dekan Fakultas Hukum Unisula Profesor Jawade Hafidz, serta akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kegiatan ini juga diikuti peserta dari sejumlah negara dengan fokus pembahasan mengenai penguatan perlindungan perempuan dan anak serta strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yovita, Semarang TATIFI. Membahas tentang tindak pidana perdagangan orang, dan ini merupakan satu persoalan serius yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, bukan saja perdagangan orang lintas negara, tapi juga perdagangan orang secara domestik di dalam negeri kita sendiri. Seringkali orang dieksploitasi, diiming-iming dengan satu pekerjaan, dibawa ke negara lain atau ke tempat lain, kemudian dieksploitasi, tidak mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, bahkan ada yang mengalami nasib tragis, ada yang kemudian diperdagangkan untuk seksual komersial, ada juga yang mengalami kerja paksa dan lain-lain. Dan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kita, dan di kepolisian sudah ada direktorat yang khusus menangani tindak pidana perdagangan orang ini, dan ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang terus-menerus harus kita berantas, kita tangani. Saya menyadari bahwa akar permasalahannya adalah kemiskinan dan keterbelakangan dari rakyat kita sendiri, yang kita tentu sangat sedih dan prihatin. Dan karena kemiskinan itulah kemudian orang mudah tergiur dengan janji-janji yang menawan, ya, tapi sebenarnya merupakan satu perangkap bagi mereka, sehingga banyak sekali di antara mereka menjadi korban. Kita sudah punya undang-undang khusus yang menangani masalah TPPO itu pada tahun 2007, dan kita juga sudah meratifikasi konvensi anti perdagangan orang. Yovita, Semarang TATV.